Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Orang ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, lalu mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injilnya dibacakan yang versi pendek, sehingga dikurangi, yaitu harusnya itu ayat 21 sampai ayat 43. Namun karena supaya tidak terlalu lama berdiri para umat mendengarkan Injil, lalu disunat dari ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kisahnya mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan sampai 12 tahun yang disembuhkan oleh Tuhan hanya dengan menyentuh jubah Tuhan. Itu yang dihilangkan. Namun pesannya sebetulnya hampir sama. Hampir samanya bagaimana? Begini Ibu Bapak. Kita mulai dari yang tidak dibacakan ya, supaya kita bisa disegarkan dulu bacaan Injilnya. Yakni seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Sebetulnya dia menderita bukan hanya menderita soal sakitnya, tapi juga tersingkir dari pergaulan. Jadi secara sosial dia dijauhkan juga. Kenapa? Karena pada saat pendarahan, maaf, saya tidak mau untuk mengucilkan, ini bukan lawan dari aliran feminis ya. Kalau orang menstruasi zaman dulu dianggap itu kotor, sehingga tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh masuk sinagoga, bahkan untuk berdoa membaca Taurat pun tidak. Maka Anda bayangkan 12 tahun perempuan itu sakit pendarahan yang dianggap pada waktu itu adalah kotor. Bayangkan 12 tahun dia tidak bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini tidak hanya sekedar penyakit fisik, namun penyakit sosial juga.
dianggap dia adalah terkutuk. Bisa dikatakan lebih berat dibanding dengan kusta. Kusta kan jelas, kalau orang sakit kusta dikasih pakaian khusus sehingga orang tidak akan mendekat orang itu. Tetapi kalau orang itu dianggap najis pada waktu itu, karena ini menjadi semacam dalam tanda kutip kotor, najis, maka semua barang yang dipegangnya pun itu juga dianggap najis. Maka dia itu betul dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Nah, Tuhan itu menyembuhkan. Dengan demikian, kesembuhannya tidak hanya fisik, tetapi juga hal yang bersifat rohani. Dalam tata peribadatan, dalam kehidupan sosial pun itu juga bisa mengalami kesembuhan. Berarti kita bisa melihat ibu bapak, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu tidak hanya disembuhkan secara fisik, namun juga dikembalikan ke dalam martabat di tengah masyarakat. Ini yang tidak kita baca. Lalu sekarang yang kita baca, Yairus. Kita bisa melihat di sana peristiwanya. Kita bisa melihat hanya 3 rasul saja yang diajak, yakni rasulnya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Seperti biasa, 3 rasul ini yang diajak kalau ada peristiwa-peristiwa mengenai misteri yang sangat dalam mengenai kehidupan Tuhan. Kita melihat di sana peristiwanya. Anak, walaupun itu perempuan, berumur 12 tahun. 12 tahun itu sebetulnya adalah usia bagi anak, usia untuk masuk di dalam, istilahnya disatukan di dalam tata peribadatan juga. Ada semacam tanda bahwa dia disatukan dalam tata peribadatan, yakni anak itu usia 12 tahun, seperti Tuhan Yesus itu hilang di Yerusalem 12 tahun. Pada saat itu kan semacam pentahbisan, Tuhan itu dimasukkan dalam kalangan orang Yahudi, dianggap dewasa dalam iman, dianggap sebagai anak Allah juga. Karena apa? Karena usia sampai cerai susu, tanggung jawab ibu. Dari cerai susu sampai usia 12 tahun, tanggung jawab bapak. Nah, dari usia 12 tahun sampai dia mati, ini tanggung jawab atau diserahkan tanggung jawabnya kepada Allah. Maka dianggap sebagai anak-anak Allah juga. Maka usia 12 tahun ini adalah usia yang dalam tanda kutip memberikan pesan tersendiri kepada kita. Dia mati. Lalu yang luar biasa adalah Markus itu mengutip kata-kata Tuhan dengan mengatakan talita kum. Saya pisahkan kata itu, talita kum. Kadang-kadang talita kum gitu kan. Satu kata seolah-olah itu. Talita kum. Talita itu sebetulnya biasanya disebut untuk memanggil anak domba yang baru lahir atau anak domba yang sedang digendong-gendong. Talita manggil anak domba untuk dipersembahkan. Anak domba yang dipersembahkan mau menjadi korban bakaran di bait Allah ya. Jadi secara khusus talita kum itu maksudnya bangunlah. Maka saya tadi membacanya agak dipisah, talita kum gitu. Supaya kita terbiasa bahwa ini ada 2 kata, bukan satu kata, talita kum gitu. Bangunlah seolah-olah. Tetapi bagi orang Yahudi, talita ini juga menjadi tanda anak perempuan. Untuk apa? Panggilan anak perempuan. Na, do, no gitu ya. Semacam itu. Jadi ada panggilan sayang begitu, panggilan kedekatan. Jadi ada seperti itu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa usia 12 ini seolah-olah persembahan dari Yairus untuk anaknya ini dipersembahkan kepada Allah. Dan kalau Allah hadir dan menerima, Allah pasti akan membangunkan, membangkitkan, memberikan kehidupan. Nah, Ibu Bapak terkasih, kalau demikian, 2 peristiwa mukjizat ini memberikan pesan dalam bagi diri kita. Tidak sekedar penyembuhan, tidak sekedar membangkitkan orang mati, namun pesannya jelas. Yakni bertemu dengan Allah. Kalau orang itu imannya sungguh-sungguh luar biasa, pasti terjadi kehidupan. Kehidupan berarti tanda bahwa orang itu dimasukkan dalam martabat seperti jemaat-jemaat yang lain atau umat-umat yang lain. Perempuan itu mengalami kesembuhan sehingga dia bisa melakukan aktivitas kembali secara sehat.
secara baik, tidak dianggap najis lagi. Lalu anak Yairus ini, untungnya tidak disebutkan namanya, hanya anak perempuan gitu saja, tapi tidak disebutkan namanya. Di situ tanda bahwa ketemu dengan Tuhan, dia dipersembahkan oleh orang tuanya, pengganti, istilahnya itu tanggung jawab bapak kepada Allah. Dia mempersembahkan anak itu dan Allah itu memberikan kehidupan. Nah, kalau demikian, pesan ini berbicara apa untuk kita? Berbicara yang jelas adalah kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, mempersiapkan diri enggak? Kita bisa melihat perempuan itu mempersiapkan diri karena dia tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan manusiawi yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bahkan dikatakan kalau dalam bacaan Injil, dia sudah menghabiskan banyak harta untuk kesembuhan, untuk tabib, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Berarti usaha manusiawi dia tidak mengalami hasil. Bapak yang bernama Yairus itu juga demikian. Dia, saya kira, dia sudah melakukan tindakan mencari tabib segala macam, tetapi tidak menemukan kesembuhan, lalu dia mencari Tuhan. Dia seolah-olah disiapkan oleh Tuhan, yaitu dengan derita, dengan penyakit. Namun ternyata itu tidak membuat orang putus asa. Justru orang itu tetap bangkit. Walaupun dia dikatakan najis, perempuan itu dikatakan najis karena bersakit yang pendarahan itu, namun dia tetap berdiri, berjalan menuju kepada Allah. Bapak Yairus itu juga demikian, dia tetap mencari, kendati Tuhan itu masih ada di Galilea, di Laut Galilea, dia tetap mencari dan mau menemukan itu dan membawa Tuhan untuk anaknya. Bukankah ini kita bisa melihat, walaupun ada keadaan penderitaan yang luar biasa, tetap ada usaha untuk mencari Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, pencarian ini tidak sia-sia. Iman orang itu membuat segalanya menjadi baik adanya. Perempuan itu mengalami kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan, namun dikembalikan mata-matanya. Anak Yairus juga menjadi dalam tanda kutip anak Allah. Bagi diri kita, kalau kita mengalami penderitaan, apa yang kita keluhkan pada Tuhan? Kita mengeluh dengan doa. Seperti ujub Ekaristi yang tadi saya bacakan tadi, dalam banyak doa, ternyata orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan ungkapan syukur melalui doa novena yang macam-macam tadi itu, ternyata membuat orang itu tetap bisa mengatakan mengkristalkan imannya. Tidak hanya melulu dia itu istilahnya itu beriman, oh ya Tuhan itu tempat untuk kita mengadu, Tuhan itu tempat kita istilahnya berserah segala macam, namun tetap ada usaha meminta kepada Tuhan. Segala macam penderitaan, masalah ini seolah-olah menyiapkan kita untuk berjalan menuju kepada Allah. Maka kita harus mempersiapkan itu. Maka kalau kita mengalami penderitaan, kita tidak boleh untuk putus asa. Kita tidak boleh untuk tenggelam dalam penderitaan. Sampai menumpahkan air mata, mungkin berember-ember. Enggak selesai kalau kita tidak lari kepada Tuhan. Maka pesan itu yang pertama. Lalu pesan yang kedua, kita harus mulai sabar. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tidak akan memberikan kesembuhan saja, perempuan itu tidak mengalami kesembuhan saja, namun Tuhan mengembalikan perempuan itu dalam martabatnya. Dan di sini kita bisa melihat ada sesuatu. Tuhan kalau bertindak pasti hasilnya di luar ekspektasi kita. Tidak hanya sekedar apa yang kita minta, namun Tuhan lebih soal itu. Kenapa? Karena ada kasih yang bisa dirasakan oleh orang tersebut. Demikian juga kalau kita mengeluh kepada Tuhan dan kita mengalami banyak mujizat, banyak anugerah dari Dia,
kita juga mengalami bahwa kita itu merasakan kasih Tuhan yang demikian hebatnya. Kita seolah-olah direngkuh, seolah-olah kita dipeluk oleh Tuhan, sehingga kita bukan hanya mengalami kesembuhan, mengalami pembebasan masalah, namun kita mengalami penyertaannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih, itu semua hanya bisa terjadi kalau iman kita yang berbicara. Iman berarti ada penyerahan diri. Penyerahan diri berarti kita berani membuka hati. Walaupun pada saat kita membuka hati itu, kita mengalami banyak penderitaan yang lebih berat lagi. Karena kalau kita kan seringkali kalau mendapatkan masalah, mendapatkan penderitaan, kita kan seringkali menutup hati. Justru di sini kalau kita membuka hati dan pikiran kita seolah-olah melihat betapa besarnya masalah yang kita hadapi. Nah, risiko sakit yang lebih dalam ini ada. Namun Tuhan itu memberikan sesuatu yang indah. Maka dua peristiwa mukjizat ini semakin menguatkan kita bahwa tidak ada putus asa kalau kita senantiasa mencari Tuhan. Tapi banyak orang yang mengatakan, kami sudah mencari Tuhan tapi tidak pernah menemukan Romo. Kadangkala justru Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Bukan peristiwa-peristiwa yang megah, mewah. Bukan. Tapi hal-hal yang sederhana. Tuhan masih mendampingi kita atau mengabulkan istilahnya itu keluhan-keluhan kita. Jawabannya ya, karena buktinya hari ini pun tetap ada saudara kita yang mengucap syukur atas terkabulnya permohonan. Berarti mukjizat pun terjadi pada hari ini. Dan kita tidak tahu siapa saudara kita yang mengalami mukjizat itu. Karena kadang-kala kan orang mengatakan, oh mukjizat itu tidak akan terjadi di gereja Katolik. Karena nggak ada orang yang memberikan kesaksian. Kalau memberikan kesaksian harus di mimbar. Gitu. Seolah-olah begitu. Ibu Bapak, dengan berdoa permohonan seperti saudara kita hari ini yang mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena itu, tanda Tuhan itu tak memberikan kesempatan umatnya menikmati mukjizatnya. Kalau demikian, kita semakin optimistik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bila kita berteriak dan mau untuk lari mendekat dengannya. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat Semarang Indah ini atau yang seringkali berdoa di gereja Semarang Indah ini seringkali mengalami banyak mukjizat. Sehingga kita tahu bahwa gereja kita kalau itu menjadi sumber mukjizat pasti akan banyak orang datang di sini berdoa di sini. Amin. Marilah kita tegak berdiri.